it off with my bad luck. Watching you grow, told me you ran out of love. Breaking slow, and you know it's not enough for me. When you say it's over, never was the gravity. Gunung Tumpeng memiliki sebuah bentuk yang sangat identik dengan namanya, seperti sebuah piramida kerucut yang hijau dan indah. Sungguh ini menjadi perjalanan yang sangat menarik, di mana aku akan menuju sebuah tempat yang sangat eksotis. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Gunung ini berada di antara lembah dan rimba, sebagai benteng alam yang sangat kokoh, menyembunyikan keindahan alam yang berbeda. Berjalan melalui jalan setapak di antara curamnya jurang memberi rasa yang bercampur bagi siapapun yang melewatinya. Di sana ada rasa takut, takjub, dan terpesona melihat lukisan alam yang Tuhan ciptakan. Dan hari ini aku coba mereview tempat ini sambil menghabiskan malam hari di sini untuk berkemah dengan sahabatku Bang Jose. Tempat ini selain memiliki pemandangannya yang sangat mempesona, juga di sini bisa kita dengarkan nyanyian alam yang berbisik melalui angin, burung-burung dan satwa lainnya yang sedang merasakan kebebasan menikmati kehidupan, yang serasa mereka terbebas dari tuntutan zaman. Bagi siapa saja yang berada di sini, pasti merasakan ketentraman yang teramat sangat, karena suasana yang tenang, nyaman, dan begitu alamiah, jauh dari hiruk-pikuk kesibukan yang memabukkan. Di sini kita bebas dan bisa lihat huma dan ladang warga yang nampak menghijau, sebagai gambaran perpaduan yang sempurna dari seluruh makhluk hidup yang tinggal di bumi ini, berinteraksi, berkumpul, berpadu dalam nuansa yang sama. Oh ya geng, beberapa waktu silam tempat ini menjadi destinasi favorit bagi para pendaki dan pecinta alam, juga bagi yang menyukai suasana camping yang natural. Alah. Dan dari sini bisa kita lihat yo geng, ternyata jalan yang harus dilalui untuk menuju ke Gunung Tumpengnya itu lumayan sedikit agak terjal, tapi jalanannya sih masih tetap bisa kita laluin ya. Dan kita harus melewati jalanan setapak. Kalau pemandangannya, so pasti ini udah keren banget. Tahan Jos. Tadinya
gue rencananya geng sama Bang Jos nih mau camping di sini, tapi ternyata sekarang itu lahannya udah nggak bersih kayak dulu karena udah ditutupin sama rumput-rumput dan ilalang. Mungkin sudah tidak terawat ya Bang Sel ya. Iya, nggak tahu sih, padahal spotnya ini masih tetap keren sebenarnya. Masya Allah, lihat deh geng, dari ketinggian ini bisa kita lihat kan bukit-bukit, gunung-gunung di sekitar ini tampak seperti tumpeng. Makanya kenapa ini dinamakan Gunung Tumpeng, karena bentuk gunungnya ini yang seperti kerucut geng. Tahan Jos, gue duluan Jos. Tuh udah di dulu lega. Ini lumayan susah geng. Aduh, jalanannya udah ditutupin sama rumput, semak-semak. Aduh, asik banget, Masya Allah. Oh ya geng, lihatlah kerucut yang menjadi titik puncak dari gunung ini, berada di antara tengah-tengah gunung, bukit, dan lembah yang berada di sekitarnya. Tempat ini sebenarnya sangatlah ramai, tapi itu dulu. Dan sekarang sangat berbeda ketika ku berada di sini. Lahan parkir sudah tertutupi rumput dan semak belukar. Jalan setapak pun tak terlihat, tertutup belukar yang rimbun, namun tetap tidak mengurangi keindahannya tempat ini. Dan untuk mencapai puncak Tumpeng, kalian bisa melalui jalur yang sudah ada dibuat melewati dinding tebing dan jalan yang menjorok ke jurang. Wah, So, Jos, stop. disarankan agar Stop. kalian tetap fokus dan Stop dulu, berhati-hati saat Gue duluan, berjalan di Jos. jalur ini. Perjalananku dimulai dari titik Puan Ratu dan kita hanya menempuh jarak dalam kurun waktu 45 menit Betul, Jos. saja sambil menikmati pemandangan pantai dalam perjalanannya. Lalu juga destinasi lainnya yang masih berdekatan dengan tempat ini. Aduh. Kalau kalau dari jauh nih jalannya kelihatan kecil Bang Jos. Ternyata kalau kita udah kesini tuh kecil. Gede. Gede. Aman sih geng ya. Cuman tetap hati-hati ya. 3 orang. Karena di kedua sisinya ini adalah jurang geng. Dan lumayan dalam sih. Hati-hati Bang Jos. Bismillah ya Allah. Oke geng, fenomena alam menjadikan inspirasi begitu ya untuk melihat keindahan yang ada berada di Pejampangan Gunung Mukti ini. Dan saya sudah terlihat dari bukit-bukitnya itu keren banget ya, luar biasa, amazing. Bang Sel, gimana? Aduh keren ya, kita Iya. nggak sia-sia kan untuk kesini. Nah tadi aku turun tuh dari titik ini geng, dari situ. Jadi parkiran motor aku tuh di situ, pas banget. Nah kita turun ke sini tuh melewati jalanan yang di samping dari bukit itu. Jadi melewatin garis yang lumayan menakutkan sih, tapi tetap aman. Yang penting hati-hati ya.
Alam ini megah, tapi juga luas. Berapa juta pun populasi penduduk dunia, bumi kan sanggup menerimanya. Dan gambar itu nampak jelas saat kulihat kondisi alam di sini. Hamparan tanah yang menghijau, menggunung, tiada yang mampu membuatnya terlihat sempit. Bahkan menurutku, berada di tanah ini membuka pikiranku sendiri semakin luas, memandang untuk berpikir. Inilah dampak yang jelas dan manfaat yang luar biasa bagi kita manusia untuk jauh menyelemai rasa bersyukur. Kita harus selalu menyempatkan waktu untuk memandang alam, bumi dan seisinya sebagai tolak ukur bahwa yang menciptakannya jauh lebih agung. Gunung Tumpeng sebenarnya bukanlah gunung, melainkan sebuah kawasan perbukitan hijau yang menjadi bagian dari Geopark Ciletuh. Tepatnya berlokasi di Desa Girimukti, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Dan nama unik yang disematkan pada wisata alam yang mulai dikenal masyarakat luas sejak April 2020 ini diambil memang dari bentuk bukitnya yang terlihat seperti tumpeng nasi. Dan memang geng, selain itu tidak sedikit orang yang menyebutnya bahwa gunung ini mirip dengan piramid di Mesir. Sebelumnya Gunung Tumpeng juga populer dengan sebutan Bukit Koneng. Hal ini karena di sekitar area hutan menuju lokasi wisata banyak ditemukan pohon kunyit atau koneng dalam bahasa Sunda. Makanya saat berada di sini, kita akan bisa melihat ladang perkebunan warga yang terhampar luas. Begitu juga Bukit Huma yang terlihat dari kemiringan bukit-bukit di sini. Indonesia memang lebih indah. Di pelosok manapun lebih indah. Keindahan itu selalu ada. Dan sekarang hari ini Dan geng, sebelum ngehit seperti sekarang, akses jalan menuju destinasi Gunung Tumpeng sama sekali nggak tersedia papan penunjuk jalan di aplikasi ataupun di map. Karena lokasi ini belum terdeteksi, sehingga satu-satunya akses agar bisa sampai di tujuan adalah dengan bertanya ke penduduk warga lokal. Begitupun aku bisa sampai di sini karena terus bertanya, karena aku takut sekali kalau misalkan aku tersesat. Apalagi jalannya itu banyak pertigaan dan belum terlalu bagus juga, geng. Ya memang, sebenarnya bukit ini dulunya bukanlah destinasi wisata. Maka jalan yang harus dicapai menuju Gunung Tumpeng benar-benar bukan akses jalan umum. Karena spot-spot yang pernah gue datengin itu gue lewatin ya. Dan ini menjadi tempat yang kesekiannya dari petualanganku untuk menyusuri setiap tempat yang indah di Geopark di bumi Indonesia yang teramat sangat indah. Nah, bila kita memang berkendara ingin menuju tempat ini, sebaiknya sih kalian menggunakan sepeda motor ya. Karena bila leluasa lebih enak dalam bergerak dan lebih dinamis. Kalau dengan roda 4
ya tentu kalian tidak akan langsung nyampe di tempatnya karena jalanannya pun masih jelek banget kayak. Kalau dengan sepeda motor kan kita bisa pilih-pilih ya. Biarpun ada jalan setapak, nah itu bisa dilalui. Kalau mobil, ya nggak akan pernah bisa. Kecuali mobilnya kalian gendong. Jika saja tempat ini tidak terlalu jauh dari rumahku, mungkin aku akan menghabiskan banyak waktu di sini untuk mencari inspirasi, bahkan untuk menenangkan diri. Makanya taraf kebahagiaan masyarakat desa dengan masyarakat kota tentu jauh berbeda. Artinya, bahagia dari kedua aspek itu sungguh jelas berlainan. Bila masyarakat desa, kebahagiaannya itu bisa mereka temukan dengan selalu berinteraksi dengan alam. Lalu masyarakat kota, mereka menikmati hidupnya dengan modernisasi, perkembangan kemajuan, mulai dari pembangunan, teknologi, dan hal-hal lainnya yang menunjang kehidupan mereka. Ada dua jalur yang bisa ditempuh dari lahan bukit yang bisa kita nikmati. Selain dari Bukit Tumpeng, yang ada juga jalur lain yang biasa dilewati warga pergi ke Huma, dan jalur satunya hanya sebatas bisa ditempuh sampai Puncak Tumpeng. Tapi kalau yang lainnya bisa sampai ke lembah yang berada di bawahnya, yang digunakan warga untuk berkebun bercocok tanam, untuk mata pencahariannya sehari-hari. Dan mungkin mayoritas penduduk di sini bertani, karena lahan yang luas dan subur tentu potensi yang sangat besar sebagai penghasilan mencukupi kebutuhan hidup. Pola hidup yang sangat bijaksana dan sederhana, memanfaatkan lahan bumi dengan baik. Namun tempat ini dibuka menjadi destinasi wisata. Tentu itu juga salah satu kecerdasan dari masyarakat desa yang bisa mengenal lingkungannya dan juga memahami potensi besar yang ada. Hingga akhirnya jadilah tempat ini sebagai destinasi wisata dunia. Dan semoga saja semakin banyak orang yang tahu tentang tempat ini, bukan hanya masyarakat lokal atau warga pribumi, tapi juga aku berharap masyarakat dunia bisa tahu dengan keindahan tempat ini, sehingga mereka akan berbondong-bondong untuk masuk ke sini, mengunjungi tempat ini, sehingga tentu itu akan membuat sebuah perubahan besar bagi kehidupan warga masyarakat sekitar dan menambah penghasilan mereka dari hal lainnya seperti berdagang, ataupun juga mungkin hal-hal lainnya yang menjadi penunjang dari objek wisata. Sahabat Indonesia banget, buat kalian yang ingin berkunjung ke tempat ini, aku sarankan kalian berkunjung dengan sahabat-sahabat terbaik kalian. Karena memang kalau berdua seperti yang aku lakukan sekarang nih sama Bang Jos, jadinya aku tidak bisa mengeksplor seluruhnya tempat-tempat yang ada di sini, geng. Sebenarnya aku pengen banget sampai bisa harus turun ke lembah itu ya. Namun sayang, waktu juga dan kendaraan yang kita tinggalkan di sana, di parkiran itu, ya nggak ada yang jagain. Bukannya takut hilang sih, hanya khawatir saja kan.
kendaraan kita merasa kesepian, ditinggal yang punyanya. Udah hidup gua kesepian, motor juga kesepian. Sebenarnya geng, destinasi wisata Gunung Tumpeng ini setahun yang lalu mungkin ya, ini banyak sekali setiap akhir pekan para pengunjung datang ke sini untuk berkemah, karena ada lahan perkemahan yang memang adanya di tempat parkir. Udara segar yang terasa di atas puncak di saat aku berjalan untuk menapaki jalan ini hingga bisa berada di puncak tumpengnya itu terasa sangat sejuk. Panas terik pun tidak akan bisa dirasa karena angin berhembus sepoi-sepoi menerpa tubuh, mendinginkan suasana, menyejukkan hati, dan menenteramkan pikiran juga perasaan. Itu nilai lebih yang bisa kita dapat dari cara kita menghabiskan waktu luang dekat dengan alam. Harus kita sadari, alam memberikan banyak manfaat buat kita. Selain tempat kita untuk bertahan hidup, juga tempat kita bertahan dengan rasa nyaman. Apakah kalian merasa nyaman juga? Tenangkan diri di sini. Habiskan waktumu sesaat atau mungkin sejenak hanya untuk merenung, bertafakur, melepaskan diri dari kejenuhan, kepenatan atas kesibukan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dua jam keberadaanku di sini untuk menikmati alam ini rasanya teramat sangat singkat. Aku sih maunya sampai seharian ya, tapi karena memang aku berdua dan kayaknya aku nggak jadi untuk berkemah di sini. Bukannya takut sih, hanya merasa kesepian aja. Nggak ada sahabat-sahabat lainnya untuk bisa kuajak ngobrol pada malam harinya, ya kan? So pasti di pagi hari bisa kubayangkan saat matahari muncul, memulai hari ini kembali, menyapa kita dengan hangatnya, lalu melaluinya dengan panasnya, hingga mentari itu kembali tenggelam, dan waktu terus berjalan, hingga kita pun harus tetap sanggup bertahan untuk melihat mentari itu kembali esok harinya. Oke geng, terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang sudah menyaksikan atau menonton kontenku kali ini di Gunung Tumpeng ini. Semoga ini bisa menjadi hiburan buat kalian semua, dan juga memberikan dorongan buat kalian agar kalian juga bisa berkunjung ke tempat ini. Bagi yang belum, bagi yang sudah pun gak jadi masalah. Tempat ini kan selalu terbuka buat kalian semua. Salam dari aku Selo, dari Bang Jos, dan salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Thank you ya geng. Jumpa lagi dengan aku di konten-konten selanjutnya. See you and I love you all. Perjalanan dan petualanganku akan kembali esok hari untuk selalu
melihat dan menyaksikan, juga menyajikan estetika karya Tuhan yang diwujudkan melalui keindahan alam di berbagai pelosok negeri. Dan jangan pernah lupa tinggalkan like, komen, juga share-nya yang belum. Dengan senang hati rasanya aku menunggu. Jika kalian punya rekomendasi tempat yang bagus yang ingin aku review, kan tulis di kolom komentar. Insya Allah apabila kami di Indonesia banget, badan sehat, aku pasti mengunjunginya. Thank you untuk semua. See you.